أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dirahmati Allah, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas lagi dengan baik. Dan menyampaikan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas bab sifatil huruf. Bab penjelasan mengenai sifat-sifat huruf. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumi fid daraini amin. Babu sifatil hurufi. Sifatu ahrufil hija 17 minhunna khamsun jaddu khamsin tushtaharu. Artinya bab penjelasan mengenai sifat-sifat huruf. Sifatu ahrufil hija 17. Sifat daripada huruf-huruf hijaiyah 17. Ada 17. Dan kita telah menjelaskan bahwa mengenai pembagian ini, ini apa? Pembagian sifat 17. Ada 17. Ada yang 10 yang memiliki lawan 5 dengan 5 berarti 10. Kemudian dilanjut lagi ada yang tidak memiliki lawan ada 7. Kemudian kita nanti tambahkan ada sifat dengung ya di akhir. Sebagaimana pembahasan kita di Jazariyah sama Tufah ya. Di Jazariyah Tufah nggak ada sifat. Baik. Kemudian sifat secara bahasa adalah sesuatu yang menetap pada sesuatu, baik dari segi indrawi maupun yang tidak diindrawi. Apa artinya indrawi? Dilihat. Seperti kulitnya sawo matang, kulitnya putih, dan lain sebagainya. Atau apa? Manis, hitam. Hitam manis. Nah, itu dari indrawi. Atau sifat yang tidak diindra, berarti dia rajin, dia malas, itu juga termasuk sifat yang menetap pada sesuatu. Ada tanya mungkin dua kali setahun, Anda tanya tiap pekan. Nah, itu dilihat mana yang rajin, mana yang malas, itu kelihatan. Itu sifat juga namanya. Ada tanya pagi-pagi disuruh datang pagi, ada tanya siang-siang, itu juga termasuk juga sifat namanya. Baik. Secara istilah adalah keadaan yang datang bagi huruf saat huruf itu diucapkan. Seperti apa tuh?
hamas, apalagi jahar, qalqalah, istitalah, dan lain-lain sebagainya yang kita akan jelaskan. Baik, di sini disebutkan di antara sifat itu minhunna khamsun dhiddu khamsin tushtaharu. Ada 5 yang memiliki lawan 5 yang termasyhur atau yang dikenal. Apa itu? Disebutkan jahar, rikhun, sifat jahar, rakhun, rahawa, istifal, infitah, ismat, i'rif. Ketahuilah diddaha lawannya, bilittidahi, dengan jelas. Baik. Nah, sekarang kita ini gabungkan dua bab sifat huruf dan ma'ani al-huruf. Disebutkan di sini yang pertama jahru. Kita lihat di sini jahrun. Secara bahasa al-i'lan, jelas. Istilahan habsu nafsi 'inda nutqi bil harfi liquwwati al-i'timadi ala makhraj. Apa lawannya jahar? Hams. Berarti kalau di sini jahar, apa itu? Tidak mengalirnya nafas. Ketika huruf itu diucapkan karena kuatnya penyandaran pada makhrajnya. Kalau syiddah kan dia dengan suara. Sama. Jadi sesuatu yang tidak keluar mengalir, baik nafas atau suara, itu karena penyandaran pada makhrajnya kuat. Kita di sini berapa? Jahar. Berarti jahar berkaitan dengan nafas. Nafasnya tidak mengalir karena kuatnya penyandaran pada makhraj. Baik. Kemudian lawannya jahar adalah hams. Hams ini apa pengertiannya? Mengalirnya suara. Mengalirnya nafas saat huruf itu diucapkan, atau pengucapan huruf disertai dengan mengalirnya nafas. Mengapa? Karena lemahnya penyandaran pada makhrajnya. Apa huruf-hurufnya? Fahassahu syakhsun sakat. Maka ia ditekan oleh seseorang untuk diam. Mengapa ditekan untuk diam? Karena banyak bicaranya yang banyak bicara yang tidak bermanfaat, banyak bicara yang tidak berguna. Nggak usah banyak bicara, diam. Maka ini ada maknanya, bukan hanya sekadar lambang. Kalau dibalik juga bisa. Sakata fahassahu syakhsun. Dia orangnya diam, tapi banyak ilmunya. Maka tidak ayo berbicara di depan umum. Jelaskan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi kalau orangnya berilmu, tidak mendapat panggung, ayo nih, ente jelaskan di hadapan panggung ini biar orang dengarin. Kalau kebaliknya orang tidak berilmu, jangan kau dapat panggung, karena nanti kau menyesatkan orang. Ya begitu ya. Baik. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa hurufnya hamas itu disebutkan di sini fahassahu syakhsun sakat. Ada huruf apa? Fa. Fa ini kalau disebut, diucapkan, kalau kita sukunkan lebih jelas, akan mengalir nafas, akan terasa kalau tangannya disimpan di sini, di depan. Begini. Fa. Af. Itu ada nafas yang mengalir.
nafas yang mengalir ini disebut dengan hams. Kemudian ha, hi, hu, ah. Nah, itu ada nafas yang mengalir. Nafas ini disebut dengan hams. Kemudian sa, ta yang ditambah titik lagi satu. Sa, si, su, as. Nah, nafas yang mengalir itu disebut dengan hams. Kemudian ha, hi, hu, ah. Nah, nafas yang mengalir ini, yang dirasa ini adalah hams. Nah. Kemudian shin, sha, shi, shu, ash. Nah, nafas yang terasa di telapak tangan ini yang mengalir saat diucapkan disebut dengan hams. Nah. Kemudian ho, hi, hu, nah, itu ada nafas yang mengalir, yang menyentuh telapak tangan kalau kita simpan telapak tangan di depan sini. Nah, nafasnya itu disebut dengan hams. Nah, kalau nggak ada berarti itu pengucapannya salah. Harus ada ho. Baik. Apalagi sod, so, si, su, as. Ada terasa. Kemudian sin, sa, si, su, as. Kemudian kaf, ka, ki, ku, ak. Ini sudah ada nafasnya walaupun bukan ka. Ini kalau ka terlalu berlebihan, ki berlebihan, ku berlebihan. Jadi jangan dibuat-buat, yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita simpan di sini, nafasnya tetap ada, akan terasa. Kalau pakai masker nggak bisa terhalang masker sama maskernya, nggak bisa di sini. Di sini berarti ada apa? K. Itu kalau K kita sebutkan K, itu akan mengalir nafasnya. Itu disebut dengan hamas. K, ki, ku, ak. Kemudian ta juga sama. Ta, ti, tu, at. Kalau disebutin ta, ada nafas yang mengalir, yang menyentuh telapak tangan. Kalau disimpan di sini, maka itu adalah hams. Maka jangan dibuat terlalu berlebihan. Ta, ti, tu. Itu berlebihan. Jangan dibuat begitu. Ya yang biasa-biasa saja. Ta, ti, tu, at. Jadi hamasnya kaf dan ta ini sangat nampak kalau dia sukun. Kalau berharakat tidak terlalu nampak. Karena dia juga memiliki sifat yang kuat. Baik. Udah dipahami hamas? Baik. Kemudian rikhun. Apa rahun? Rahawah. Artinya apa itu? Mengalirnya suara saat huruf itu dilafalkan atau diucapkan. Ya, ada suara yang mengalir. Apa rawannya rahawah ini? Syiddah. Nah, syiddah ini adalah pengucapan huruf yang disertai dengan apa? Mengalirnya suara. Disebutkan di sini amma syadiduha ajid qatin bakat. Adapun huruf syiddah, huruf-hurufnya itu daripada gabungan atau rangkaian kata ajid qatin bakat. Aku mendapati seorang perempuan yang menangis. Itu dalam penjelasannya sini qatin. Qatin ini nama seorang perempuan. Bakat
Yang menangis. Nah, perempuan itu walaupun bahagia, dia juga menangis. Sedih juga sama, menangis. Ya, yang begitu. Bahagia menangis, sedih menangis. Kalau bahagia memang, siapa yang pernah lihat perempuan bahagia menangis? Ada. Sedih juga menangis. Beda kalau laki, jarang terlihat menangis ya. Ajadaqatin bakat. Tapi di sini jangan hanya perempuan yang menangis, laki-laki juga harus menangis. Kenapa? Menangis karena takut api neraka. Menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berhati yang keras, tidak mau mengeluarkan air mata. Merasa diri kita yang kuat, enggak, kita lemah, Allah yang kuat. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan diri menangis. Memperlihatkan kelemahan kita, memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba yang lemah. Kemudian apa lagi? Ada sifat di sini, wa baina syiddatin wa baina rahwi wasat. Di antara sifat syiddah dan rakhawa ada tawassut. Fi lin umar. Itu huruf yang tergabung pada lin umar. Sebelum kita jelaskan sifat tawassut atau baini ini, kita jelaskan dulu pengucapan sifat syiddah. Pengucapan sifat syiddah ini sangat terasa kalau kita sukunkan hurufnya. Contoh hamzah, a, i, u, a. Itu akan tegang di sini. A. Mengalir nggak suaranya? Tertekan atau mengalir? Tertahan atau mengalir? A. Baik. Kemudian jim. Ja, ji, ju, aj. Belum ada aja, kita belum bahas qalqalah, kita bahas syiddah. Kita bahas apa? Kita nggak bahas qalqalah dulu, nanti. Aj. Sulit atau mudah? Sulit. Kemudian dal, da, di, du, ad. Mudah atau sulit? Sulit. Kemudian qaf, qa, qi, qu, el. Di sini akan tertekan di sini. Ya kan? Suaranya mengalir atau tertahan? Tertahan. Qa, qi, qu, el. Apa lagi? Kaf, ka, ki, ku, ak. Tertahan atau mengalir? Jangan ditambahin dulu, Mas. Belakangan kita bahas apa nih? Syiddah. Baik. Sekarang ta, ti, tu, at. Ini syiddah. Akan membuat tegang di sini, kuat di sini. Maka orang-orang Arab ketika mendapati huruf ini sangat sulit disebutkan, maka dipermudah. Apa? Kalau dia hamzah bisa ditashil atau dijadiin mat. Kalau bertemu dua sukun. Seperti apa nih? Kita pernah baca Allah. Itu mat lazim ya. Bisa ditashil Allah. Itu mudah. Sukunnya menjadi mudah disebutkan. Contoh berikutnya kalau kita bahasa Arab, akala ya'kulu. Kemudian kalau kita apa? Menjadi makan apa? Akulu atau akulu? Asalnya akulu. Kan disukunkan kan? Mudah mana? Akulu atau akulu? Akulu jadi badal. Bisa menjadi badal. Mau jadi imanan dirubah menjadi mat. Mudah kan disebutkan?
Mudah, nggak sulit. Kemudian ajidaqatin ba. Itu dirubah menjadi apa nih? Qalqalah. Baik. Sekarang kita praktekkan. Lebih mudah mana? Atau aja? Aja. Itu qalqalah. Jadi harus tahu bagaimana penjelasan sifatnya. Kemudian dal, lebih mudah mana? An atau ada? Ada. Qaf, al atau alqo. Baik. Kemudian ba, am atau abe. To, al atau alpo. Atau kaf, ak. Baik, kita masuk ke dua huruf berikutnya. Kaf ini apa sebenarnya tadi? Ada sifat hamas. Itu untuk mempermudah penyebutan apa ini? Syiddah. Udah mana? Ak. Tahu? Ak. Jadi di sini tetap digabungkan sifat syiddah dan hamasnya. Jadi sebutin dulu syiddahnya, baru hamasnya kaf. Ak, sedikit tertekan, setelah itu mengalir. Ak. Kayak botol Pepsi, ini kalau dibuka, itu ada karena ada yang mau keluar gitu. Ak. Allahu akbaru. Ak. Ak. Kemudian ta. Tabat. Jadi ada sedikit syidahnya dulu baru hamsnya. Jangan langsung ke hamas. Tabat yada. Baik. Kita telah menjelaskan syiddah. Mudah kan penjelasannya? Baik, sekarang kita pindah ke bainiyah atau tawassut. Syiddah. Apa tadi namanya syiddah? Rakhawa. Rakhawa itu selain huruf ajidaqatin bakat dan lin umaru. Apa yang disebut rakhawa? Sa. Kita sukunkan as. Mengalir ke suaranya? Mengalir kan? Bisa nggak di mengalir? Itu nanti salah penyebutan kalau begitu. Apalagi fa, af, mengalir ke suaranya? Bisa nggak ditekan? Up, itu salah penyebutannya berarti. Baik. Kemudian kita pindah ke antara rakhawa dan syiddah. Antara rakhawa dan syiddah ini hurufnya digabungkan menjadi lin umaru. Lin umaru. Kita ketahui bahwa Sayyidina Umar itu punya sifat yang keras, kuat. Maka lin Umar bersifat lembut wahai Umaru. Sayyidina Umar ini pernah suatu ketika dalam pembagian harta rampasan perang, ada orang yang ucapannya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adillah, berlaku adillah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan aku menggal kepalanya. Ini kan, tunggu dulu wahai Umar. Ini namanya lin Umar. Sifat lembut wahai Umar. Lin ini ada. Maka kita harus senantiasa memiliki sifat lembut. Lembut itu baik. Lin Umar. Baik. Ini berarti kalau kita sebutkan huruf lin Umar ini, sebagian suaranya mengalir, sebagian suaranya tertekan. 50-50. Apa 50-50? 50%, 50%. Setengah-tengah kata beliau. Berarti kalau kita sebutkan lam dengan al, itu kan suaranya apa? Syiddah kan? Berarti salah. Al, tidak bisa. Terlalu rakhawa. Juga nggak bagus. Kebanyakan. Maka al. Segitu. Apalagi
nun. Nah, kita ucapkan dengan syiddah an. Susah. Nah, lalu rakhawah. Jadi pertengahan an. Jadi sebagian syiddah, sebagian rakhawah. Nah, ain. Disebutin syiddah. Gimana mau sebutin? Maka antara syiddah dan rakhawah. Mim kalau ditekan susah kan? Kalau terlalu rakhawah. Maka antaranya apalagi ro kalau ditekan nggak bisa getar itu. Tapi kalau terlalu dibiarin rakhawah sampai manapun ya, maka dibatasi getarannya. Erwa bukan au. Itu nggak bisa au. Erwa ro ri ru erwa. Baik. Nah, sekarang kita pindah ke istifal. Istifal secara bahasa apa nih? Rendah. Di sini disebutkan wa hafdhuhu biha istifalun yajla. Merendahnya lidah dari pangkal langit-langit disebut dengan istifal. Berarti di sini lidahnya ini yang pangkal langit-langit. Ini lidahnya di bawah. Disebut dengan istifal. Berarti kalau istifal ini lawannya isti'la. Isti'la. Di sini disebutkan penjelasan mengenai isti'la itu adalah raf'ul lisani bil huruf isti'la. Kalau di punya saya bait 138. Raf'ul lisani bil hurufi isti'la. Mengangkat lidah saat menunjukkan huruf disebut dengan isti'la. Tapi yang diangkat hanya pangkalnya saja. Ini disebut mengangkat lidah ya, begini. Ini lidah, ini langit-langit, ini lidah, diangkat pangkalnya. Itu isti'la. Baik. Apa hurufnya isti'la? Khussa, dogtin, qiyaw. Di sini disebut di sini uluha qid khussa dogtin. Di bait ini disebutkan 131 punya saya setelah penjelasan tawassut. Uluha sifat isti'la itu hurufnya qid khussa dogtin. Bisa juga khussa dogtin qiyaw. Qiyaw artinya bangunlah, sadarlah. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Mengapa? Ada kubur yang sifatnya menghimpit manusia. Khussa dogtin. Khussa dogtin. Jadi ini bukan hanya sekedar kumpulan-kumpulan kata, ada maknanya. Qiyaw. Ente sadar, jangan lalai. Persiapkan amal yang banyak. Jangan lalai dalam main game, jangan lalai lihat Facebook, jangan lalai lihat Twitter, jangan lalai lihat TikTok, jangan lalai lihat apapun yang melalaikan dari hidup Anda. Mengapa? Karena ada kubur yang sifatnya khussa dogtin. Dikhususkan baginya untuk apa nih? Menghimpit. Maka persiapkan bekal dengan baik sebelum Anda masuk ke liang kubur. Persiapkan bekal yang banyak-banyak. Maka disebutkan di sini, sadarlah. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini. Kehidupannya hanya sementara. Kita akan meninggalkannya. Baik.
Di sini disebutkan qid khussa waqtin. Qaf. Qaf ini kalau di isti'la hanya terangkat pangkal lidah. Begini, ke pangkat langit-langit. Berarti nggak ada pengaruh di mana? Di bibir. Makanya tadi disebut di sini ketika menyebutkan makna dari sifat isti'la tidak disebut bibir. Hanya disebutkan apa? Raf'ul lisani bil hurufi isti'la. Mengangkat pangkal lidah saat menyebutkan huruf disebut isti'la, tidak ada pun disebut bibir. Berarti bibir nggak usah berpengaruh, nggak usah dibonyong-bonyongin. Nggak ada pengaruhnya. Kita bisa jelaskan bahwa memang huruf isti'la tidak dipengaruhi oleh bibir. Qaf, qaf. Ini bisa. Qaf, nggak ada pengaruhnya di bibir, nggak usah monyong-monyong. Qaf. Karena diangkat adalah pangkal lidah tadi, bukan bibir kan? Qaf. Dan bukan juga pakai o. Karena kalau pakai o bibirnya pasti bergerak ke depan, membulat. Ko. Dan bunyinya beda. Orang Arab menyebutkan fathah yang ditebalkan bukan huruf o. Beda antara fathah yang ditebalkan dengan bacaan o. Kita contohkan dua-duanya. Kalau kita pakai tadi ini hanya mengangkat pangkal lidah dengan bunyinya fathah, ko. Kalau dia pakai o, ko. Mana bunyinya yang fathah, mana bunyinya yang o. Kalau fathah bulat bibirnya bentuknya apa? Posisi mimik bibirnya sama ketika menunjukkan a, ba, sa, ja. Kalau o pasti membulat. Di sini disebutkan hanya sekedar mengangkat. Tidak ada pengaruhnya di mimik bibir. Berarti di sini ko. Sama kan a, ba, ko. Qi, ku, ko. Baik. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan apa? Wa, huruf wa. To yang punya titik 1. Berarti bacanya wa, wi, wu, au. Wa. Wa ini juga fathah, bukan o. Yang disebutkan tadi apa perbedaannya dengan sifat yang lainnya? Bibir disebut enggak? Enggak. Apa yang disebut? Mengangkat lidah. Berarti bibirnya enggak ada pengaruhnya. Enggak usah dibuletin jadi wo. Beda bunyi o dengan fathah yang ditebalkan. Kalau bunyi o menjadi wo. Kalau bunyi fathah wo. Berarti di sini wa, wi, wu, au. Jadi kalau mengangkat pangkal lidah, maka dia dalam kondisi fathah, kasrah, dhamma, sukun tetap tebal. Beda kalau kita pakai o, bagaimana tebalnya kalau kasrah? Bagaimana tebalnya kalau dhamma? Kan nggak pakai o lagi. Baik. Kemudian apa lagi? Kho. Kho ini dia isti'ala. Maka yang berpengaruh apa tadi? Lidah yang diangkat, bukan bibirnya yang diangkat. Yang terangkat, yang monyong ke depan. Maka bunyinya fathah yang ditebalkan. Fathah yang ditebalkan bunyinya kho. 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 Bukan ho. Ini kalau kita pakai o, mimik bibirnya pasti bulat, pasti berbeda dengan fathah biasanya. Dan di sini hanya pakai fathah. Berarti sama a, ba, ta, sa, ho. Baik. Ho, khi, hu, ikhwah, ikhraj. Itu kho. Kemudian bo. So dulu ya, so. Sod. So di sini memakai fathah. Berarti
Yang mempengaruhi ketebalan huruf shad adalah terangkatnya lidah, bukan bibir. Maka disebutkan di bait ini tadi. Berarti maka bunyinya seperti fathah yang biasa bentuk bibirnya, cuma dia tebal. Nah, yang mempengaruhi ketebalannya bukan bibir, tapi terangkatnya lidah atau pangkal lidah. Berarti bunyinya so. So. Bukan so. Ini bunyinya beda antara bunyi o dengan fathah yang ditebalkan. Bunyinya kalau fathah yang ditebalkan so. So. Dan ini nggak ada pengaruhnya di bibir, bisa ditarik dua-duanya nih. So, so, so. Bisa juga ditarik ke samping. So, so, so. Nggak ada pengaruhnya. Karena emang nggak ada pengaruhnya di bibir. Yang disebutkan tadi cuma lidahnya yang diangkat, bukan bibirnya kan? Baik. Khusso. Bo, sekarang huruf bod. Huruf bod juga sama, nggak ada pengaruhnya di bibir, karena dia huruf isti'la. Yang disebutkan tadi apa nih? Lidah, bukan bibir kan? Maka untuk menyebabkannya dia tebal, lidahnya yang diangkat, bukan bibirnya yang diangkat, yang dibonyongkan ke depan. Maka bentuk mimik fathahnya sama antara satu fathah dengan fathah yang lainnya, tidak membulat bibirnya. Maka di sini kita bisa sebutkan abata sa bo. Bo ini bentuknya bibirnya bo. Po ba ta. Bentuk bibirnya mimiknya bukanya sama. Bo bukan bo. Ini sudah beda. Do yang bo beda atau sama bunyinya? Beda. Baik. Karena kita sebutkan tadi bahwa yang diangkat hanya lidahnya, maka kita bisa mengangkat bibir ini tanpa ada pengaruhnya, tanpa bulat nih. Bo, wui. Bo, wui. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena yang bibir nggak ada pengaruhnya. Nggak disebut bahwa dia yang mempengaruhi ketebalannya. Baik. Berarti di sini bo, wui, bu, apalagi gha. Di sini ada gha. Gha, ri, ru, el. Gha di sini juga istilah. Yang disebutkan apa yang pengaruhnya tadi? Lidah. Berarti bibir disebut nggak? Nggak, berarti bibirnya nggak usah bulat ke depan, nggak usah terangkat. Gha, ri, ru, el. Ini posisi bibir saat mengucapkan fathah di huruf ghain sama posisinya dengan mimik bibir ketika fathah-fathah yang lainnya. A, ba, ta, sa. Gha, gha, gha. Jadi kalau kita rubah jadi o, go, mimik bibirnya pasti berubah. Bukan berbentuk fathah lagi, dia membulat jadi o. Dan ini nggak ada pengaruhnya. Kita ini gha, gha, gha. Kita tebalkan, nggak ada pengaruhnya. Gha, nggak ada pengaruhnya. Karena memang yang pengaruh tadi bukan bibir, tapi lidah yang terangkat. Kemudian disebutkan di sini huruf setelahnya adalah huruf to. Huruf to ini juga sama, fathah yang ditebalkan. Jadi posisi pengucapannya fathah, mimik bibirnya semuanya sama. A, ba, ta, sa, po, ti, tu. Ini kecuali dhamma ya, monyong ke depan. Karena disebutkan wa dhammu la yatimmu illa bi dhammis syafataini dhamma. Penyebutan harakat dhamma tidak sempurna melainkan dengan membulatan bibir sebulat-bulatnya. Baik. Berarti di sini to yang membuatnya tebal bukan karena bibirnya dibulatkan atau dimoncongkan. Karena bisa bulat walaupun tanpa bibir. Coba nih, saya angkat dua-duanya. To. Ini tebal. To. Ini tebal kan? Toi. Tebal. Toi. Tebal. Nggak ada pengaruhnya di bibir sama sekali. Saya bisa mencontohkan seperti itu karena sebagian guru saya di Mesir ketika mau mengajarkan saya dengan dulu bacaan saya yang salah, dia mengangkat juga bibirnya seperti itu.
Maka salah tidak bisa ternyata. Berarti salah ini penyebutan saya salah dulunya. Baik. Istifal. Kemudian berikutnya adalah wamfitah, infitah. Infitahun disebutkan di sini bait 139 pengertiannya wal infitahu fathu ma bainal hanak. Infitah itu adalah membuka ruang antara hanak. Apa hanak di sini? Ruang antara langit-langit atas dan lidah, harus ada ruang di sini yang terbuka, disebut dengan infitah. Berarti kalau gitu lidahnya turun ke bawah, nggak menempel kan? Karena kalau menempel pasti nggak bisa ada ruang terbuka. Dia turun. Baik. Lawannya infitah apa? Itbaqu. Maka di sini pengertiannya al-itbaqu ilsaqul lisani bil hanak. Itbaq itu adalah melengketkan, merapatkan lidah ke langit-langit atas. Itbaq. Hurufnya apa? Sodun, bodun, to, wawo. Baik. Kita melihat ini istilah sekaligus itbaq. Tapi ketika disebutkan dia itbaq, ia juga nggak disebut bahwa yang pengaruhnya adalah bibir. Ia mempengaruhinya adalah lidah yang terangkat. Maka disebutkan di sini apa? Itbaqu ilsaqul lisani bil hanak. Ilsaq, menempelkan lidah di langit-langit. Bibir nggak disebut. Berarti sudah benar tadi pengucapannya. Nggak ada pengaruhnya di mana? Di bibir, kecuali dia dhamma. Hurufnya apa? Sod, bodun, ta'un, wawo. Berarti di sini ketika kita mengucapkan, di sini ada isti'la, ada itbaq, ada huruf isti'la yang itbaq, ada huruf istilah tidak itbaq. 3 huruf istilah tidak itbaq. Apa itu? Kho. Maka ini bisa terbuka dengan infitah. Karena terbukanya ruang. Karena yang terangkat adalah hanya belakangnya, yang lainnya terbuka. Maka terbuka bacanya huruf ko. Ini bisa terbuka. Tapi kalau soda nggak bisa, karena dia hanya itbaq dan istilah sekaligus itbaq. Maka dia tidak bisa diucapkan dengan terbuka, sama dengan huruf qaf. Ko. Karena huruf qaf tidak ada itbaqnya, istilah saja. Maka dia disebut ko. Apalagi gha, huruf ghain. Dia istilah tapi tidak itbaq. Maka bisa disebutkan dengan terbuka. Gha. Apalagi huruf kho, dia istilah tapi tidak itbaq, maka dia bisa disebutkan dengan terbuka. Kho. Kalau yang 4 ini, huruf ini, soda, bodun, po, yang wo, tidak bisa disebut kalau dia terbuka. Coba sebutin huruf soda, terbuka bibirnya. Begini. Siapa yang sebut? Saya kasih duit nih. Ayo buka. Kalau kho misalkan kho, ko, ro, soda siapa yang bisa? Soda nggak bisa. Karena dia apa? Sifatnya memang dia ilsak. Lidahnya harus ke atas semua. Hampir keseluruhan lidah di atas. Kecuali huruf shad dia turun, ujungnya ke bawah. Kalau huruf wa juga sedikit turun ke bawah ujungnya karena dia bersentuh dengan ujung gigi. Kalau dha dia menempel ke atas. To juga, kalau to kan dia di pangkal gigi seri atas. Baik, berarti hampir keseluruhan lidahnya menempel di langit-langit. Itu membedakannya dengan apa? Isti'la. Baik. Kemudian berikutnya ismatun. Sifat ismat. Disebutkan di sini wal ismatu suqluhunna taba'a. Sifat ismat ini adalah sifat yang seqal.
artinya thiqal berat penyebutannya secara tabiatnya. Maka kalau ada huruf ismat susah penyebutan kata itu. Kalau tidak ada huruf lawan ismat apa? Idlaq. Maka disebutkan sini al-idlaqu khifatul hurufi wad'a. Idlaq itu khifatul huruf. Ringannya huruf itu disebutkan dari segi bentuk peletakannya wad'an. Maka ketika ada huruf khumasi yang tidak ada idlaqnya, nah itu bukan bagian daripada huruf Arab. Berarti satu kun. Emas yang jelek. Satu kun. Ada nggak huruf idlaq di situ? Apa huruf? Nggak ada. Baik. Atau huruf rubai, tidak ada idlaqnya. Juga. Itu bisa ditandai bahwa dia bukan berasal daripada bahasa asli atau kata tapi bahasa yang diarabkan. Baik. Kita jelaskan di sini apa hurufnya idlaq. Wa firra min lubbin hiyal idlaqu. Firra artinya larilah. Min lubbin dari lubuk hati. Lub itu lubuk hati. Artinya kalau kita beramal jangan mencari perhatian orang. Kita beramal karena Allah. Mau dipuji atau orang atau tidak itu terserah. Itu bukan urusan kita dengan orang. Karena ibadah urusan kita dengan Allah. Maka jangan beramal hanya untuk dikesep. Ini ustadz, ini rajin ke masjid. Kalau tidak dipuji, dia tidak ke masjid lagi. Ini bahaya. Itu namanya dia mencari pujian di lubuk hati orang. Maka di sini firra, larilah. Min lubbin, daripada lubuk hati orang. Artinya jangan engkau beribadah hanya mencari perhatian orang. Kita beribadah itu untuk Allah, bukan untuk dipamer. Baik dipuji atau tidak dipuji itu tidak berpengaruh pada perilaku kita dalam beribadah. Karena ibadah kita hanya untuk Allah semata. Firra min lubbin. Huruful idlaq. Ini huruf yang sangat mudah disebutkan karena dia makhrajnya di bibir atau yang berdekatan dengan bibir. Fa, ra, apa lagi? Na, la, ba. Baik. Ini disebut dengan apa nih? 5 sifat yang berlawanan. Maka disebutkan tadi di bait awal di punya saya 129, i'rif diddaha bilittidahi. Ketahuinya lawannya secara jelas. Ini sudah 50 menitan kayaknya nih. Insyaallah sifat yang tidak memiliki lawan akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.